Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan menyampaikan pesan dari Eyang Syekh Jangkung. Itu adalah tentang penjabaran barkun atau kilat. Barkun kendaraan bagaikan kaca. Intinya pesawat barkun itu bagaikan kaca. Berasal dari ayat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah menjadi umul kitab. Maka barkun menjadi akal, roh, dan jiwa kita. Intinya tentang Al-Fatihah itu yang menjadi kendaraan barkun. Barkun itu bagaikan kilat. Sebenarnya yang menyinggung tentang Isra Mi'raj tadi malam itu adalah Rasulullah itu diangkat ke aras itu menggunakan kendaraan barkun. Tapi banyak orang yang memahami Rasulullah diangkat ke aras naik buruk. Itu dari pemahaman segala bentuk itu aslinya sama saja. Sebab perjalanan Rasulullah itu tidak bisa dinalar pakai akal manusia yang aslinya itu tidak bisa. Sebenarnya yaitu naiknya Rasulullah ke langit itu menggunakan barkun yang berasal dari surat Al-Fatihah. Terus waktunya antara dari bumi ke aras itu hanya ibaratnya detikan, sudah tidak menggunakan jarak dan waktu. Turun pun juga dalam bentuk seperti itu. Jadi proses Isra Mi'raj itu sangat cepat. Kalau Rasulullah dia itu mengendarai makhluk, itu mungkin kena pergesekan udara antara bumi ke aras. Planet satu kabupaten saja itu hancur, habis kena pergeseran udara. Jadi keberangkatan Rasulullah dari bumi ke aras itu naiknya barkun, dan yang menggerakkan itu adalah malaikat Jibril. Maka dia waktunya sangat pendek. Sebab ketinggian Jibril itu mulai bumi sampai aras. Jadi seolah-olah dia digenggam di tangan malaikat Jibril. Dia sudah tidak kena pergesekan udara atau pergesekan gravitasi bumi atau planet. Dia sudah aman segala-galanya. Sebab apa? Di dalam genggaman malaikat Jibril. Intinya seperti itu. Terus di sana ya apa sesuai yang diberikan oleh Allah, dia tidak pernah menawar dalam bentuk apapun. Apa yang diajarkan Allah di aras semuanya akan dijabarkan di bumi. Dia tidak pernah istilahnya mendapat petunjuk atau perintah dia itu tawar menawar, itu sebenarnya tidak ada. Dia adalah orang amanah, orang yang akhlakul karimah, patuh, sopan, santun, dan seterusnya. Jadi tidak ada unsur bentuk-bentuk seperti itu. Semuanya itu adalah menjadi rahasia antara Rasulullah dan Allah. Intinya di situ. Terus selanjutnya, hidup kita bagaikan barkun. Jadi kita hidup itu juga bagaikan Al-Quran, bagaikan barkun. 7 hijab, 49 unsur, dan rangkaian per-7 yang dibuat salam harus mencapai tingkatan barkun. Jadi hidup kita itu sebenarnya harus juga mencapai tingkatan-tingkatan barkun aslinya. Maka kita harus selalu menggunakan salam 3 titik, yaitu adalah
Nur Allah, Nur Ahmad, Nur Quran, Nur Muhammad, Nur alam, dan Nur malaikat. Terus yang kedua itu adalah salam dari malaikat-malaikat Allah, tapi diambil 7. Assalamualaikum salam, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, terus napa Mbah sing kalih? Raqib, Atid, Ridwan per 7. Jadi semuanya itu ibaratnya diminta manunggal Allah meresap pada roh dan jiwa kita supaya selalu mendapat petunjuk atas ridho Allah. Nah yang 7 itu adalah dari 7 Rasul, yaitu adalah Rasul Adam, Rasul Nuh, Rasul Ibrahim, Rasul Musa, Rasul Sulaiman, Rasul Isa, dan Rasul Muhammad. Kita harus selalu minta ilmu dari 7 Rasul, sebab Al-Quran itu ilmunya 7 Rasul dirangkai menjadi satu, yaitu bentuknya adalah Al-Quran. Dimaksud di situ. Terus di sini ada hijab 49 unsur. 49 unsur ini sebenarnya adalah ayat-ayat surga, terdiri dari 49 surat yang berisikan 343 ayat, yaitu menjadi rumusan la ilaha illallah. Sebab kita bisa terucap la ilaha illallah itu sebenarnya ada rumusan-rumusannya. Tidak hanya kita sebatas menghafal la ilaha illallah masuk surga. Itu tidak pas. Sebenarnya ada rangkaian-rangkaian yang sangat panjang, ada unsur-unsur yang sangat panjang. Tidak hanya sebatas kalimah la ilaha illallah masuk surga. Itu banyak yang memahami seperti itu, juga tidak masalah. Di dunia adalah penuh kebebasan, di akhirat Allah yang menentukan. Intinya di situ. Kita adalah sama-sama mencari ridho Allah dan syafaat Rasul-Rasul Allah. Terus intinya hidup kita transparan, jangan dikotori dalam bentuk apapun dalam menghayati. Intinya kita di dalam perjalanan hidup itu tidak boleh mengotori roh dan jiwa kita masing-masing. Kalau hidup kita itu dikotori dalam bentuk-bentuk yang haram, termasuk materi-materi yang haram, makanan-makanan yang haram, tidak sesuai dengan akhlak Rasul, kita akan gelap, menjumpai kegelapan. Hijab kita nutup, tidak bisa melihat alam ke alam, dan juga tidak bisa menerima petunjuk dari Allah. Apabila hidup kita dikotori, perbuatan yang kotor juga menutup, terus makanan-makanan yang tidak jelas asal usulnya itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, apalagi dalam bentuk sengaja. Mustahil orang tersebut bisa mendapat petunjuk Allah, mustahil akan menjadi orang-orang yang tertuntun mencapai tingkatan ilmu laduni, ilmu ijab, dan seterusnya. Orang-orang yang sudah mencapai tingkatan bisa menerima ilmu-ilmu yang sangat tertuntun, ilmu laduni maupun ilmu ijab, itu orangnya sudah jauh dari perilaku-perilaku tersebut. Jadi hidupnya selalu terjaga dari segi makanan maupun segi materi, dia selalu terjaga. Jangan sampai hidup kita materinya dicampur dengan perbuatan-perbuatan menipu dan seterusnya.
Terus pesan selanjutnya, siang ini pas. Hidup kita selalu mencari cahaya nur Allah. Malam penuh syafaat surga dunia akhirat, cahaya nur Allah atau nur Muhammad itu selalu ditanam pada roh dan jiwa kita supaya tidak tertanam oleh nafsu-nafsu iblis, intinya di situ. Jadi kita selalu mencari nur Allah, nur Muhammad, nur Quran dan nur malaikat selalu ditanam, dipenuhi pada roh dan jiwa kita semua supaya tidak kemasukan nafsu setan atau nafsu angkara murka. Ini saya kira untuk malam ini sebatas pesan Eyang Saridin Sejanggung. Semoga bisa diterima teman-teman kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.